عبده ورسوله لا نبي بعد. الله شفيع محمد صلى الله عليه وسلم lisan yafqahu qawli. Allahumma anfa'na tentang berkenan menambahkan ilmu pengetahuan. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini segenap pengurus DKM Masjid Al kita bisa bersilaturahmi dan pada pagi ini bisa menjadi insyaallah kelak di akhirat bisa kita raih. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan tema fikih kita mengenai tentang informasi sunnah wudu, yaitu hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada saat kita wudu agar wudu kita bertambah sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sudah kita sampaikan beberapa pekan lalu, salah satu sunnah wudu hemat di dalam penggunaan air. Ya. Jadi jangan boros-boros. Air digunakan secukupnya. Kalau buka keran jangan terlalu besar. Khawatir kalau terlalu besar saat kita ambil airnya lalu kemudian kita mencuci muka, saat kita mencuci muka air keluar terbuang secara percuma. Itu adalah perbuatan mubazir yang tentu dilarang dalam agama. Sebagai informasi yang sudah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan bahwa beliau wudu hanya menggunakan 1 mud air. Ya, kemarin sudah dihitung Pak ya, 1 mud. Berapa besaran 1 mud? 1 mud itu adalah volume sesuatu yang memenuhi telapak tangan orang dewasa. Ya, jadi kalau telapak tangan orang dewasa disatukan, kemudian diisi nampung air, ya itu airnya namanya 1 mud. Yang kalau dituang, ya itu air menurut hitungan para ulama hanya sampai 0,687 liter. Ya artinya tidak sampai 1 liter. Ya kecuali dalam hitungan mazhabnya Hanafi. Ya, artinya dengan air yang segitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan wudu yang sudah kita sampaikan dari awal-awal pembahasan. Ya, dengan air segitu Rasulullah sudah kumur-kumur 3 kali. Dengan air segitu Rasulullah sudah menghirup air dan menghempaskan ya hidung. Dengan wudu yang seperti itu, airnya sebanyak itu Rasulullah sudah mencuci muka sebanyak 3 kali, cuci tangan, basuh kepala dan cuci kaki. Ya, oleh karena itu bagian dari kesunahan kalau kita ingin mau mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka hemat-hematlah dalam penggunaan air. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaihi, hadisnya hadis sahih yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian rahimakumullah, menghemat air ini masuk
ke dalam poin penting di dalam mengikuti kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sebagian kita bagi yang tidak terbiasa ya kadang heran juga kadang ya apa iya bisa wudhu air nggak nyampe seliter tapi semuanya bisa dicuci, semuanya bisa dibasuh. Ya, ini sudah banyak demonstrasi yang disampaikan oleh sebagian para ulama ya berwudu dengan air tidak sampai 1 liter. Ya, maka silahkan nanti Bapak sekalian kalau ada waktu luang ya di YouTube sudah banyak ya penjelasan-penjelasan demonstrasi bagaimana wudu menggunakan air yang tidak banyak itu karena itu biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu maka boros dalam menggunakan air ini makruh hukumnya. Ya, kalau kita wudu airnya terlalu banyak dihambur-hamburkan, dimubazirkan ya sehingga ya, tagihan listrik itu jadi naik ya gara-gara wudunya yang berlebihan, ini hukumnya makruh. Dan makruh itu kalau kita wudu dengan air di rumah kita masing-masing. Ya, makruh itu kalau airnya listriknya boleh kita bayar sendiri. Tapi kalau airnya air orang, listriknya dibayar sama uang kas masjid yang merupakan sumbangan orang, ini kata para ulama hukumnya berubah bukan hanya sekedar makruh tapi menjadi haram. Ya, kenapa haram? Karena kita menghambur-hamburkan harta yang bukan milik kita. Ya, itu makruh kalau duitnya duit kita, kalau yang bayar listrik kita. Tapi kalau yang bayar listrik ini pakai kas masjid, kita wudhu di masjid, kemudian airnya kita hambur-hamburkan, maka status hukumnya berubah dari makruh menjadi haram. Itu kita kutipkan dalam informasi yang sudah kita sampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Ya, ini kita tampilkan lagi untuk sekedar mengingatkan kita semua. Termuat informasinya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid pertama halaman 173. Termuat juga di dalam kitab Al-Mughni jilid pertama halaman 139. Fa inna wa minhum ma al-mawquf al-qarahah fima idza kana al-ma'u mamlukan aw mubahan amma al-ma'ul mawquf ala may yatatahharu bihi wa minhum ma'ul madaris fa inna ziyadah ala thalath haram indal jami'. Ya, ini masuk ke dalam kategori haram kalau kita berlebih-lebihan di dalam menggunakan air sementara airnya dibayar dengan uang-uang sedekah orang. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin melanjutkan poin selanjutnya mengenai tentang sunnah-sunnah wudu, yaitu sunnah ar-rabi' asar, sunnah yang ke-14, yaitu at-tayamun, mendahulukan bagian yang kanan sebelum bagian yang kiri. Ya, ini tentu kita ketahui bersama. Sunnah hukumnya kalau wudu cuci yang kanan dulu baru kemudian yang kiri. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diinformasikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka memperhatikan mendahulukan bagian yang kanan sebelum melakukan bagian yang kiri. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi. Ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sendal. Ya, itu Rasulullah selalu pakainya kanan dulu baru kemudian kiri. Ya, jamaah sekalian, tadi kita pakai sendal kanan dulu apa kiri dulu? Kayaknya apa kanan apa kiri tadi ya. Ya, kebanyakan kita mungkin ada sebagian orang ya pokoknya yang penting mau dipakai sendalnya, mau kanan mau kiri. Ya, tapi kalau kita berupaya untuk mendahulukan yang kanan, di situ ada nilai pahala. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau setiap kita pakai sendal dapat pahala. Ya, dalam sehari berapa kali kita pakai sendal? Iya.
Mau ke masjid pakai sendal, keluar masjid pakai sendal, mau ke rumah pakai sendal, keluar rumah pakai sendal, masuk sendal banyak kita pakai. Ya, itu kalau kita berupaya menjalankan sunnah Rasulullah, ya sudah kita sampaikan definisi sunnah, ma yusabu ala fi'lihi. Kalau kita lakukan di sana ada pahalanya. Bisa kita bayangkan bertambah pahala kita setiap hari, bukan hanya dengan sholat berjamaah, bukan hanya dengan sedekah, bukan hanya dengan baca Quran, bukan hanya dengan zikir tahlil, tapi pakai sendal kita pun bernilai pahala karena mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya urusan pakai sendal, fi tarajjulihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya selalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, ya kalau pakai minyak-minyak untuk membuat kulitnya halus, beliau mendahulukan bagian yang kanan. Wa tuhurihi, termasuk bagian dari wudu, wa fi sya'nihi kullihi, bahkan urusan-urusan seluruhnya, pakai baju, ya pakai sesuatu yang ada kanan kirinya, beliau mendahulukan bagian yang kanan sebelum bagian yang kiri. Ya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya seperti masuk ke dalam kamar mandi, ya ini beliau melakukan hal yang sebaliknya, mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan. Masih ingat pembahasan mengenai tentang masuk ke dalam WC dan kamar mandi serta pembuangan najis? Ya, ada riwayat Rasulullah mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan. Tapi kalau masuk ke dalam masjid, masuk ke tempat-tempat yang mulia, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Wa qala Ibnu Qudamah, di sini ada penjelasan Ibnu Qudamah. Saya kutipkan, wa ajma'u ala annahu la i'adah ala man bada'a bi yasirihi. Ya, dan tidaklah perlu kita mengulangi wudunya kalau memang sudah terlanjur kita mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan. Ya, idealnya memang wudu cuci tangan kanannya dulu, baru kemudian kirinya. Tapi kalaulah mungkin suatu saat kita wudu lupa yang kita cuci kirinya dulu, ya habis itu kemudian kanannya. Ya, kemudian kita lupa, oh iya tadi kiri dulu baru kemudian kanan, maka tidak perlu diulang wudunya. Ya, tetap kita sudah melakukan perkara wudu yang diperbolehkan, ya, dan kesunahannya sudah gugur karena kita sudah laksanakan kirinya dulu baru kemudian kanan. Itu diperbolehkan. Jadi tidak perlu diulang wudunya, karena kalau diulang-ulang wudunya ini masuk ke dalam kategori israf, membuang-buang air dari sesuatu yang tidak dianjurkan. Ya, kecuali kalau kita ingin mengulang wudhu sebanyak 2 atau 3 kali, ingin menjalankan sunnah at-taslis, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, mendua kalikan dan mentiga kalikan basuhan atau cucian, itu juga bagian dari kesunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di antara penjelasan para ulama, ya, saya tidak kutipkan di slide-nya, yang dimaksud dengan kanan dan kiri itu adalah organ-organ yang memiliki kanan dan kiri. Ya, ini kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan saat di dalam pembahasan rukun-rukun wudu. Ya, jadi kalau kita mau kanan dan kiri, itu organ yang ada kanan dan ada kirinya. Ya, seperti tangan kita ada 2, ada kanan ada kiri, maka kanannya dulu tangan dicuci, itu sunnah, baru kemudian kirinya. Seperti kaki kita ada 2, ada kanan dan kiri, maka kanannya dulu dicuci, baru kemudian kirinya, itu sunnah. Tapi kalau organ-organ yang cuma 1, ini tidak ada kesunahan mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri. Ya, bapak kumur-kumur wudu, ya kanan dulu apa kiri dulu? Ya, ini satu organ. Jadi nggak perlu kumur kanannya dulu baru kemudian kirinya dulu.
Ya, langsung saja kita kumur-kumur, madmadah, ini tidak ada kesunahan kanan dan kiri. Saat kita istinsyak, masukkan air ke hidung, ya hidung itu ada berapa? Ya ada satu. Ya lubangnya yang dua, tapi hidungnya satu. Maka saat istinsyak bukan berarti kita hirup kanannya dulu, baru kemudian kita hirup kirinya dulu. Ya karena hidung satu organ, ya ditarik sekali tarik kanan, kemudian istinsar dihempaskan dua-duanya secara berbarengan. Ya termasuk mencuci muka. Ya ini cuci muka tidak perlu kanannya dulu kita cuci, habis itu kirinya. Ya karena ini satu organ, maka langsung saja dicuci secara bersamaan dan berbarengan. Ya begitu juga basuh kepala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, basahkan tangannya, tempelkan seluruh tangannya, karena kepala merupakan satu organ yang sebagaimana sudah kita sampaikan. Jadi kanan dan kiri, khusus tangan dan kaki sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini hadis-hadisnya sepertinya tidak perlu kita bacakan karena informasinya sudah cukup jelas. Sunnah untuk mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ada perintahnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita bacakan saja hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah beliau, idza tawadda'tum fabda'u biyaminikum. Kalau kalian berwudu, maka mulailah dari kanannya dulu, baru kemudian kirinya. Ini perintah baginda Nabi sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Perintah Nabi itu ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Ya, jadi enggak semuanya perintah Nabi itu wajib. Ya, tidak semua orang yang tidak melakukan sunnah berarti dia melakukan perkara bid'ah. Ya, ini nanti perlu dipahami dari hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya, sehingga silakan bagi yang ingin menjalankan sunnah, insya Allah di sana ada pahalanya. Namun kalau ada jamaah kita mungkin yang belum ya berkenan misalnya melakukan satu dari dua sunnah, ya insya Allah tidak berdosa. Ya insya Allah tidak berdosa, hanya saja dia akan rugi karena tidak mendapatkan pahala. Ya sehingga masing-masing kita tentu berupaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di saat yang sama ya jangan mencela, jangan memaki, jangan mencaci saudara kita yang mungkin ya belum bisa melakukan sunnah secara maksimal. Karena kita sendiri pun terkadang masih banyak kesunahan-kesunahan yang belum kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke poin sunnah yang ke-15. Italatul ghur wat tahjil. Memperpanjang al-ghurrah wat tahjil. Ya, ini kesunahan yang pembahasannya sebenarnya sudah kita sampaikan pada saat membahas hadis tentang keutamaan wudu. Ya, masih ingat lagi ya? Ya, dulu saat kita bahas keutamaan wudu, hadis ini kita kutipkan tentang informasi bahwa umatnya Nabi Muhammad nanti di akhirat, di hari kiamat, ya ghurran muhajjalina min asaril wudu. Ya, mereka ghurran muhajjalin. Ya, ghurran muhajjalin yaitu sengaja digambarkan ada gambar kuda. Ya, ini bukan gambar Pak ya, foto. Ya, kuda warnanya coklat, kepalanya ada putihnya. Ya, ini kalau ada kuda yang begitu, ya warna mukanya beda dengan warna kulitnya, itu namanya ghurrah. Kemudian perhatikan bagian kakinya, warnanya putih, ya berbeda dengan warna kulitnya. Ya itu kalau ada kuda yang model begitu namanya tahjil. Ya bahasa kitanya apa itu Pak?
Ya, nggak ada ya, makanya tidak diterjemahkan. Jadi gurrah itu kuda yang mukanya ada warna putihnya, tahjil itu kuda yang kakinya ada warna putihnya. Ya, badannya bisa coklat, bisa hitam atau warna apa saja. Yang penting mukanya putih, kakinya putih. Itu namanya ghurran muhajjalin. Ya, Rasulullah mengilustrasikan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Nanti umatku di hari kiamat ghurran muhajjalin. Ya, mukanya putih, kakinya putih seperti kuda-kuda tadi. Ya, kenapa demikian? Min asaril wudu. Ya, dampak efek dari wudu yang dia lakukan selama hidup di dunia. Ya, jadi nanti di padang mahsyar saat manusia hitam, legam dengan dosa-dosanya, dengan kemaksiatannya, orang-orang tidak beriman, tidak ada cahaya, insya Allah kita umatnya Nabi Muhammad, jamaah Masjid Al-Hidayah, insya Allah wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, warnanya putih seperti kuda-kuda itu. Sehingga apa? Mudah bagi Rasulullah untuk mengidentifikasikan mana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dipilih ya untuk dikumpulkan bersama-sama untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu himbauannya masih dalam lanjutan hadisnya, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kalau kalian ingin memperpanjang cahaya ghurrah tadi, dan memperpanjang cahaya tahjilnya, kaki dan tangannya, falyaf'al, maka hendaklah lakukanlah kalau memang itu bisa dilakukan. Ya, ini perintah Rasulullah untuk memperpanjang, memperbanyak, memperluas area ghurrah wa tahjil. Ya, agar apa? Agar tentu nanti semakin banyak cahaya, semakin terang cahaya di akhirat kelak, sehingga lebih cepat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Jemaah sekalian, hanya saja ya para ulama menyepakati memang sunnah memperpanjang ghurrah wa tahjil itu. Namun apa makna dari memperpanjang ghurrah wa tahjil? Ini ada dua perspektif pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Ya, ini dua-duanya ingin kita sampaikan. Ya, kalau di dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali ala sahihi minal mazhab, ya perhatikan yang garis bawah, annahu yusannu fil wudu'i italatul ghurri wat tahjil. Sunnah memang memperpanjang ghurrah wat tahjil dengan cara apa? Bi ayyatajawazal mutawaddi mawdi'al fardi fi ghaslil wajhi wal yadaini war rijlaini, untuk melebihkan dari batasan organ minimal yang wajib dicuci dan wajib dibasuh. Ya, kita ketahui bersama pembahasan cuci muka batasannya dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga, diameternya itu muka yang minimal wajib dicuci ya, agar muka kita bercahaya. Maka makna dari memperpanjang ghurrah itu berarti melebihkan basuhannya. Ya, makanya di dalam mazhab Syafi'i sangat dianjurkan cuci muka bukan cuma batasan itu saja. Ya, tapi dilebihkan sampai ke bawah-bawah dagu. Ini bawah dagu muka apa bukan, Pak? Ya, bukan. Dalam rangka apa itu dicuci? Dalam rangka memperpanjang cahayanya di akhirat nanti, yang bercahaya bukan cuma mukanya saja, sama leher-lehernya insya Allah bercahaya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, saat kita membasuh kepala, dari mana batasan kepala? Dari tumbuhnya rambut sampai dengan tengkuk. Ya, maka itu batasan minimal. Maka kalaulah kita ingin memperpanjang ghurrahnya, maka basuhlah agak lebihan dikit sampai
lehernya. Ya, makanya ada pembahasan mengenai tentang membasuh leher dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ini maknanya termasuk makna memperpanjang ghurrah tadi. Saat kita cuci tangan sampai mana batasannya? Ya, sampai sikut. Ya, sikut itu batasan minimal. Ya, maka agar nanti kita di akhirat tambah panjang cahayanya, yang bercahaya bukan cuma sikutnya, maka melebihkan dari batasan sikut ya, sampai ke atas. Ya, itu adalah italatul ghurrah wat tahjil. Ya, jamaah sekalian, saat kita mencuci kaki, tentu kita sudah pahami mencuci kaki hanya sampai dengan mata kaki. Itu wajibnya, minimalnya. Ya, tapi biar cahayanya nanti bukan cuman kaki dan mata kakinya, kita cuci kita punya kaki sampai betis. Ya, terus sampai paha, enggak apa-apa. Makna dari ghurrah wat tahjil ini menurut penjelasan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka melebihkan dari organ-organ tubuh yang minimal disyariatkan, ini bagian dari kesunahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan barusan, famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa saja yang bisa, mau, ingin, mampu melebihkan bagian dari organ yang wajib dibasuh, maka silahkan lakukan. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ini, insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat semakin panjang cahayanya, semakin besar wattnya insya Allah ta'ala. Jamaah sekalian rahimahullah, namun kalau menurut penjelasan mazhab Imam Malik, ya ini saya kutipkan, mazhab Imam Malik termasuk juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Yang dimaksud dengan italatul ghurrah wat tahjil yaitu innama yundamu dawabut tarat wat tajdid. Yang dimaksud pengertiannya adalah memanjangkannya dengan senantiasa memperbaharuinya. Ya, itu namanya dawamut taharah wat tajdid. Ya, jadi yang diperpanjang itu bukan batasannya, tapi yang diperpanjang itu adalah durasinya. Ya, jadi misalnya nanti kita habis kajian taklim, mungkin jam 7 wudhu bapak batal. Ya, apa yang dilakukan? Kita wudhu lagi. Ya, meskipun nggak ngapa-ngapain. Ya, meskipun kita nggak pengen sholat, kita nggak pengen baca Quran, tapi karena wudhunya batal, kita wudhu aja lagi. Untuk apa? Untuk memperpanjang durasi ghurrah wat tahjil. Kan karena wudhu cuci muka juga, cuci tangan juga, cuci kaki juga. Maka itulah makna ghurrah wat tahjil, artinya senantiasa kita dalam keadaan suci. Kapanpun dimanapun, setiap kali wudhunya batal, mau sholat mau enggak, mau baca Quran mau enggak, yang penting kita dalam keadaan suci. Itulah makna dari italatul ghurrah wat tahjil menurut mazhab Imam Maliki. Ya, dan tentunya ini silahkan saja. Ya, kalau perlu kita pilih dua-duanya saja kalau gitu. Ya, setiap batal kita wudhu, setiap batal kita wudhu, ngikut mazhab Imam Malik. Nanti pas wudhu kita ngikut mazhab Syafi'i, sehingga dua-duanya kita dapat insya Allah, sehingga bercahaya nanti wajah, tangan dan kaki kita, cahayanya panjang, cahayanya terang, karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita tambahkan satu poin mengenai sunnah as-sadis asyar. Sunnah yang ke-16, istiqbalul qiblah. Sunnah hukumnya wudu itu menghadap ke arah kiblat. Ya, ini sunnah. Ya, bahkan kalau menurut mazhab Syafi'i, ila anna min sunanil wudu istiqbalil qiblah wa hiya muttajah li kulli ta'atin. Ya, bahkan seluruh ketaatan-ketaatan itu sunnah kita menghadap ke arah kiblat. Ya, ya kita baca Quran menghadap mana, Pak?
Ya sebenarnya bebas baca Quran, mau ngadep mana aja juga. Ya Bapak mau ngadep ke sini, mau ngadep ke sono, ya enggak ada keharusan menghadap ke arah kiblat. Tapi karena itu bentuk ketaatan, sunnah baca Quran menghadap ke arah kiblat. Ya termasuk wudu, sunnah menghadap ke arah kiblat. Ya bahkan ibadah-ibadah tertentu dalam syariat agama ada yang bahkan mempersyaratkan menghadap ke arah kiblat. Ya nanti dalam fikih sholat, ya itu menghadap kiblat bukan sunnah, hukumnya wajib. Ya, ya nggak boleh sholat tidak menghadap kiblat, tidak boleh sholat melenceng dari arah kiblat, tidak boleh sholat miring kalau kiblatnya tidak miring, tidak boleh sholat lurus kalau kiblatnya miring. Ya ini nanti akan kita bahas di dalam pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan ibadah sholat. Tapi dalam konteks wudu menghadap kiblat tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Kalau ada jamaah kita yang wudu berupaya menghadap kiblat, insya Allah di sana ada pahalanya. Ya, jadi kalau kita boleh memilih, ya maka silakan pilihlah tempat wudu yang arahnya menghadap ke arah kiblat. Ya, contohnya ini tempat wudu di mana nih Pak? Masjid Istiqlal, muter. Ya, ya. Ini yang afdol yang mana kita wudhu tuh? Ya, ya tinggal lihat kiblatnya yang mana. Ya, kalau kiblatnya sebelah kiri, kita pilih yang di sebelah kiri. Ya, itu pahalanya lebih besar dibandingkan wudhunya di sebelah kanan. Ya, karena wudhu di sebelah kiri itu menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi di mana saja kita wudhu, silahkan lihat mana arah kiblat, disitulah kita wudhu. Ya, kalau masjid kita kerannya ngadep kemana nih Pak? Oh yang sebelah sini. Nah, maka kalau di masjid kita berarti kita pilih keran yang di sebelah sini. Ya, ya, kalau memang ada pilihan. Ya, tapi kalau memang penuh ya nggak ada, ya udah nggak apa-apa ke sana. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Kalau mau dapat pahala sunnah, silahkan wudhu menghadap ke arah kiblat. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu ini juga bagian dari penting. Ya, sangat perlu desain pembangunan masjid itu ya sekiranya bisa dan mampu untuk memberikan kesempatan jamaah untuk bisa menjalankan sunnah Rasul. Ya, jadi kalau dulu pembahasan makruh hukumnya kencing berdiri, ya masih ingat Pak ya? Makruh hukumnya kencing berdiri. Ya, maka ya masjid menyediakan fasilitas bagaimana jamaah itu kalau BAB pipis tidak berdiri, kan begitu. Ya, jadi kalau dalam konteks sunnah hukumnya wudhu menghadap ke arah kiblat, ya bagusnya kalau kita ingin bangun masjid, desain tempat wudhunya kita setting bagaimana jemaah itu wudhu ngadapnya ke arah kiblat. Ya, kita bikin. Ya, ya tentu ini desain ya, tugasnya para desainer bagaimana diatur, ditata, letak dan lain sebagainya agar semua kita bisa mendapatkan pahala sunnah secara maksimal. Ya, maka ini informasi penting buat kaum muslimin mungkin yang ingin mau membangun masjid. Ya, jadi bukan berarti keran yang sudah ada kita hancur-hancurin, bukan. Ini cuma sekedar informasi sunnah hukumnya wudhu menghadap ke arah kiblat. Kalau kita punya pilihan silakan menghadap ke arah kiblat. Kalau kita baru bangun masjid silakan tempat wudhunya didesain menghadap ke arah kiblat. Ini bagian dari kesunahan. Bahkan jemaah sekalian, saya tambahkan lagi satu informasi sunnah yang selanjutnya al-julus bi makanil murtafi'. Sunnah juga wudu itu duduk di tempat yang lebih tinggi. Ya, ini sunnah. Sunnah. Ya, sunnah min adabil wudu al-julus fi makanin murtafi'. Salah satu etika yang diajarkan oleh Rasulullah adab wudu itu wudunya sambil duduk. Duduknya di tempat yang agak tinggi.
taharruzan anil ma'il musta'mal fil wudu, agar kita terhindar dari cipratan-cipratan air dari bekas wudu kita. Liqu fil khilafi fi najawa li annahu mutaqaddir zadul malikiyah al juzuz min at-tamakkun. Ya, bahkan duduknya duduk yang sempurna. Ala annahu yusannu ayyatawakkal mutawaddi ar-rasyas al-mutatayir min ma'il wudu. Ya, sunnah kita menghindarkan percikan-percikan air wudu. Ini penjelasan para ulama. Ya, makanya jamaah sekalian, ya kalau kita perhatikan ini tempat wudu di mana itu, Pak? Yang digambar di Masjidil Haram. Ya, jadi bagi jamaah kita yang mungkin belum pergi ke sana, ya kalau yang pergi ke sana sudah nggak asing. Itu gambar yang paling atas itu adalah tempat wudu di Masjidil Haram. Ya, sengaja diberikan fasilitas tempat duduk. Biar apa? Biar kita wudunya itu sambil duduk. Karena wudu sambil duduk ini merupakan perkara yang disunnahkan. Ya, jadi kira-kira sudah kita laksanakan apa belum ini sunnah Rasul? Ya, wudu sambil duduk. Ya kan repot juga kalau kita wudunya tidak ada fasilitas ini. Ya, kalau tidak ada fasilitas, ya nggak ada tempat duduknya, ya gimana kita mau duduk, kan begitu. Ya otomatis kita berdiri. Meskipun boleh wudu sambil diri, tapi nggak dapat pahala sunnah. Kalau mau dapat pahala sunnah, silahkan duduk. Ya, makanya pembangunan tempat wudu, ya ini didesain dikasih fasilitas tempat duduknya seperti di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu di depan kerannya masing-masing ada kotak-kotak begitu, agak tinggi buat tempat duduk. Ya tapi terkadang ya dasar jemaah kita mungkin dia nggak paham, ya kotaknya itu malah ditaruhin tas, ditaruhin peci, ditaruhin jam tangan, wudunya mah tetap diri. Ya ini tentu saja perlu sosialisasi. Ya fasilitasnya sudah ada tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu hikmah wudunya sambil duduk ini kita bisa mengontrol seluruh organ tubuh yang wajib dicuci, terutama bagian kaki. Ini kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan urusan cuci kaki, Rasulullah pernah kasih warning wailun lil aqabi minan nar. Ya, hati-hati nanti di akhirat banyak orang yang tumitnya masuk neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Kata Rasulullah, nanti di akhirat banyak orang yang tumitnya masuk neraka. Ya, orangnya ya masuk juga. Ini maksudnya bukan berarti orang jadi surga tumitnya di neraka. Ya, ini namanya Rasulullah menginginkan seluruhnya tapi disebutkan sebagiannya. Ya, iradatul qul wa yuzkarul ba'd. Ya itu dalam ilmu balaghah ini sastranya sastra tinggi. Ya kalau disebutkan ini sama seperti dulu informasi masih ingat ya tentang keutamaan sholat setelah wudhu. Ya sampai-sampai Bilal suara sendalnya kedengaran di surga. Ya Bilalnya masuk surga nggak? Ya masuk, bukan sendalnya doang. Ya ini maksudnya diberikan penekanan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak nanti orang tumitnya masuk neraka. Ya orangnya berarti masuk neraka. Kenapa disebutkan tumitnya bukan orangnya? Ya karena banyak orang wudu tumitnya nggak kena air wudu. Ya jadi kalau tumitnya nggak kena air wudu, kan kalau dalam pembahasan fikih wudunya tidak sah karena tumit bagian organ yang wajib dicuci karena dia bagian dari kaki. Maka kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Ya kalau sholatnya tidak sah, setiap kali dia sholat, bertahun-tahun dia sholat, ya, dari mana dia dapat pahala? Orang nggak sah, ya, sementara dosanya banyak, ya sehingga wajar kalau masuk neraka gara-gara itu. Ya makanya Rasulullah sebutkan tumit agar jadi perhatian bersama. Kalau wudu jangan sampai tumitnya nggak kena. Kenapa tumitnya nggak kena? Karena tumit ini sulit terjangkau kalau kita wudu sambil diri. Ya kalau urusan jari mah gampang di depan mata kita, ya di depan kena. Tapi kalau mau tumit kan kita harus dibengkokin dulu kakinya, nengok dulu kepalanya. Ya apalagi mohon maaf kalau mungkin badan kita besar, ya berat badan lebih, ya agak sulit.
ya untuk mengontrol apakah tumit itu sudah kena wudu atau enggak. Lain kalau kita wudu sambil duduk, enak sambil nyantai, kita bolak-balik itu kita punya kaki, ya karena posisi kita stabil, ya maka ini bagian dari hikmah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan wudu itu sambil duduk. Ya jamaah sekalian, dan di tanah air pun tidak kurang-kurang banyak masjid-masjid yang sudah memberikan fasilitas itu. Ya, ini salah satunya di antara foto-foto contoh masjid-masjid di tanah air yang memberikan fasilitas tempat duduk untuk berwudu. Ya, ini masjid tanah air. Ya, silakan. Ya, desainnya nggak mesti kotak-kotak. Ada juga mungkin didesain taman dan lain sebagainya. Intinya memberikan fasilitas agar jamaah itu wudunya bisa sambil duduk. Ya, insya Allah di sana ada pahalanya. Ya, dan tentu kalau masjid menyediakan fasilitas ini yang menyediakan fasilitas kira-kira dapat nggak pahalanya? Masya Allah. DKM-nya dapat nggak pahalanya nih Pak? Luar biasa. Ya DKM bakalan panen pahala. Ya kenapa? Karena setiap orang wudhu dapat pahala. Ya gara-gara fasilitasnya dikasih. Ya maka ini juga bagian dari sesuatu yang mungkin perlu kita upayakan. Memberikan fasilitas tempat wudhu pakai tempat duduk. Ya agar orang wudhu itu sambil duduk. Ya kalau tidak permanen ya boleh juga lah begini nih. Ya pakai bangku gitu ya. Yang portable bisa dipindah-pindah ya biar jamaah ini bisa duduk sambil wudu menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya mas kalian rahimakumullah, waktu syuruk sepertinya sebentar lagi. Mungkin saya cukupkan sekian pembahasan kita tentang sunnah-sunnah wudu. Masih ada sunnah-sunnah lain yang insya Allah nanti akan kita sebutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah Ta'ala. Saya berikan kesempatan kepada jemaah kita yang ingin berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Imamnya menghadap ke arah kiblat sendiri, sedangkan jemaahnya dia karena bentuk masjidnya itu tidak persis menghadap kiblat dan tidak mempunyai kakinya, maka yang terjadi adalah jemaah menghadap ke kiri, lewat ke barat, sedangkan imamnya dia menghadap kiblat. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Jadi dalam konteks wudu menghadap kiblat sunnah. Jadi kalaulah tidak menghadap kiblat, insya Allah wudunya tetap sah. Ya sehingga ya nanti kalau yang terkait dengan menghadap kiblat sholat, nah ini tentu perlu nanti kajian khusus. Karena kalau sampai tidak menghadap kiblat saat kita sholat, sholatnya tidak sah. Ya, jamaah sekalian, insya Allah menghadap kiblat, urusan menghadap kiblat nanti kita bahas secara detail saat kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Ya, insya Allah kita habiskan dulu ini masalah wudu. Selesai itu kita masuk di dalam pembahasan masalah kiblat. Sebagai informasi, menghadap kiblat itu bukan menghadap timur, bukan menghadap barat, bukan menghadap timur barat. Ya, menghadap kiblat itu menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bahnya kelihatan. Ya, tentu kalau Ka'bahnya kelihatan berarti kita adanya di Masjidil Haram. Ya, jadi selama Ka'bah itu kelihatan kita harus menghadap ke Ka'bah, enggak boleh menghadap ke yang lain. Ya, mau timur, mau barat, mau tenggara, ya di mana Ka'bah berada, di situ kita menghadap.
Ya makanya di Masjidil Haram orang ngadepnya ya lain-lain tuh, ada yang timur, ada yang barat, ada yang utara, ada yang selatan. Ya pokoknya di mana ada Ka'bah, di situ dia menghadap. Ya kalau sampai Ka'bah di sana, dia ngadepnya ke sono, nggak sah sholatnya. Ya. Lalu kemudian pada saat Ka'bah itu tidak kelihatan, dia berada di luar kawasan Masjidil Haram. Ya, maka yang dijadikan arah kiblat itu adalah Masjidil Haramnya. Iya, kita sholat di pelataran Masjidil Haram, ngadepnya kemana? Ya ke arah situ. Ya, meskipun Ka'bahnya secara fisik tidak terlihat. Ya, kemudian ulama terus menjelaskan, nanti pada saat misalnya kita berada di luar kawasan kota Mekah, ya ngadepnya nggak ke Ka'bah lagi karena Ka'bahnya udah nggak kelihatan. Ya, ngadepnya kita ke kota suci Mekah di mana arah Masjidil Haram. Ya, makanya dalam ayatnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, surat Al-Baqarah ayat sekian. Ya. Sehingga bagi kita yang berada jauh dari kawasan, ya adanya di Indonesia, ya ngadepnya kemana? Ya tinggal nanti dibuat garis lurus menurut perhitungan-perhitungan. Ya karena ya negeri kita Indonesia ini letak geografisnya nggak sama. Ya beda Jakarta sama Kalimantan sama Sulawesi. Ya beda. Maka arahnya ya bukan timur, bukan barat, menyesuaikan di mana kiblat itu berada, di sana kita menghadap. Ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa tahun sekian, ya nanti akan saya tampilkan redaksi fatwanya. Ya, jadi kita harus menghadap ke arah sana. Ya, bahkan dalam era modern sekarang, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, ya sekarang itu ada sertifikasi arah kiblat. Ya, ini kan zamannya sertifikat, Pak ya. Zamannya sertifikat, apa-apa ada sertifikatnya. Ya, ini nanti dihitung. Ya, mungkin dari garis lintang lah, kemudian ya ini ada ilmunya. Ya, saya tidak memahami secara pasti bagaimana cara ngitungnya. Yang penting mereka itu punya alat. Ya, punya alat apa pakai apa begitu, ya dihitung ya dengan alat teknologi untuk memastikan secara akurat ya untuk nanti diberikan sertifikat. Ya, karena wilayah-wilayah masing-masing itu berbeda-beda sehingga kita bisa lebih nyaman untuk beribadah, memastikan arah kiblat yang benar. Ya, jamaah sekalian, ini lagi-lagi oleh karena itu bagi kita kaum muslimin yang ingin membangun masjid yang baru, ini yang perlu untuk diperhatikan pertama kali adalah arah kiblatnya. Ya, jadi kemana arah kiblatnya? Ya baru kemudian desainnya itu mengikuti. Ya, jangan sampai bangun masjid, ya barisannya di mana, arah kiblatnya kemana. Ya, sebab sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya untuk masjid kita, ya insya Allah mudah-mudahan sudah menghadap ke arah kiblat. Ya, karena tentu ini jasa para orang tua kita, para sesepuh kita yang mungkin bangun masjid ini, ya tentu sudah dipikirkan, konsultasi sebelum bangun masjid kepada para ulama dulu yang mungkin sekarang sudah wafat meninggal dunia. Maka kalau arah kiblat sudah ditentukan, ya ini arah kiblatnya. Ya, makmum ngikutin belakang, sama DKM udah dikasih karpet, dikasih garis lurus. Ya, maka sholat di Masjid Nurul Hidayah, Al Hidayah, ngadepnya harus ngadep ke sana. Ya, karena ini sudah menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau ada jemaah yang sholat sudah dikasih garis arah kiblat, dia masih miring. Ya, justru miringnya itu malah melenceng dari arah kiblat. Ya, karena menghadap arah kiblat nggak harus miring, tergantung tempat wilayahnya di mana. Kecuali kalau dia sholat misalnya di hotel nggak ada arah kiblat, dia ukur arah kiblatnya miring, maka dia harus miring. Ya, tapi kalau di tempat yang sudah ditentukan arah kiblatnya, maka kita harus menghadap ke sana. Ya, karena ini sudah ditentukan arah kiblat begitu, maka kita sholat di masjid ini harus menghadap ke sana, tidak boleh ada yang miring. Kalau ada yang miring, sholatnya tidak sah karena miringnya dia justru melencengkan dari arah kiblat.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ada kasus-kasus tertentu, nanti saya berikan juga contoh beberapa foto masjid yang ternyata desainnya tidak searah dengan arah kiblat. Masjidnya begini, nggak taunya arah kiblatnya miring ke sana. Ya, maka yang harus dirubah adalah arah kiblatnya. Ya, kalau sudah ditentukan. Ya, maka kalau arah kiblatnya ke sana berarti karpetnya nggak boleh lurus begini. Karpetnya harus ngikutin, miringkan untuk agar kita menghadap ke arah kiblat. Ya, karena standar sholat itu bukan karpetnya, bukan lurusnya, tapi arah kiblatnya. Ya, makanya ini untuk meredam polemik sih sebenarnya di tengah-tengah masyarakat ini sudah ngadep kiblat apa belum? Ya, mungkin sertifikasi arah kiblat ini juga bisa menjadi bagian dari solusi agar jangan sampai nanti ada riak-riak pembicaraan-pembicaraan yang justru mengacu kepada perpecahan. Maka sebaiknya memang masjid-masjid ini memiliki sertifikasi arah kiblat untuk lebih meyakinkan jemaahnya kalau kita sudah betul-betul menghadap ke arah kiblat. Ya, karena menghadap ke kiblat itu merupakan syarat ya yang harus dipenuhi. Ya, termasuk nanti jamaah sekalian kalau ada di antara kita yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sebagian mazhab menganjurkan sholatnya dianjurkan di lapangan terbuka. Ya, betul Pak ya? Ya, sunnah menurut sebagian mazhab. Sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan terbuka. Ngadepnya kemana? Ke kiblat. Ya, berarti kan sebelum sholat diukur mana arah kiblatnya, di situ narok sejadahnya. Ya, jangan nanti sholat di lapangan bola, ya imamnya di gawang misalnya, makmumnya ngikutin garis, ya itu enggak ke arah kiblat. Ya, karena gawang tidak selalu menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi yang perlu ditentukan itu adalah arah kiblatnya. Ya, ya meskipun ini terkadang juga salah kaprah sebagian dari masyarakat. Ya, untuk melaksanakan sholat Id ya, di jalan-jalan raya. Ya, padahal yang dimaksud adalah lapangan terbuka. Ya, kalau jalan raya ya mungkin kalau alasan darurat ya silahkan, tapi jangan nutup semua jalan. Ya, karena jalan itu bukan hanya milik kita, jalan itu milik umum, termasuk mungkin saudara kita sebangsa, setanah air yang perlu jalan itu, sehingga tidak terganggu dengan pelaksanaan ibadah kaum muslimin. Ya, ya, sunnahnya di tempat terbuka, lapangan luas, tengah padang pasir kalau zaman Nabi. Ya, bukan menutup jalan. Ya, ini tentu hal-hal yang memang perlu kita koreksi ya untuk memperbaiki hubungan sesama ya anak bangsa yang mungkin tidak semuanya ya melakukan sesuatu yang terkadang bisa terganggu antara satu sama lainnya. Wallahu alam bishawab. Mungkin begitu Pak Haji, nanti insyaallah akan kita sampaikan untuk saya pernah berkunjung salah satu negara negara itu adalah negara di Amerika Latin. Saya di salah satu masjid di negara itu orang tua telah berbeda. Karena saya di negara itu ya. Satu ada yang menghadap ke barat, satu yang menghadap ke utara. Sehingga saya ke negara itu, saya berpihakkan pada desa sendiri. Yaitu negara itu adalah di kota Maluku, Suriname. Saya kebetulan pernah 1 minggu di kota itu. Dari Jakarta yang transit 5 kali ke negara itu. Jadi memang negara itu adalah mayoritas orang Minang, orang Jawa, tapi muslimnya juga mayoritas di sana. Kalau itu dapat berapa ya? Saya sempat 5 hari di negara itu. Kalau saya wajib itu karena saya aja, saya tidak mengikuti ke barat dan utara. Saya yakin kiblatnya ke barat, ya saya ngikutin yang saya ini. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau hal itu kejadian pada orang-orang kita yang sholat di negara itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi sholat dimanapun Bapak berada tetap menghadap ke arah kiblat. Mau di Indonesia, mau di Suriname, mau di Amerika, ya kiblat itu jelas.
Di mana ada Ka'bah, disitulah arah kiblat. Ya, sekarang udah ada peta, udah ada kompas, tinggal dilihat Indonesia di mana, Jakarta di mana, ya Saudi di mana, Mekah di mana, ya tinggal diluruskan. Ya, ke situ kita menghadap, maka disitulah kita menghadap ke arah kiblat. Ya, jamaah kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa, ya itu sholatnya tidak menghadap mimbar. Ya, karena dulu Masjidil Aqsa itu merupakan arah kiblat. Ya, jadi dulu orang-orang yang nggak ada di Masjidil Aqsa ngadepnya kan ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kaum muslimin. Ya, setelah kiblat itu dirubah, kemana mereka ngadepnya? Ya, ngadepnya ke Ka'bah. Sehingga kaum muslimin yang ada di sana sholatnya membelakangi Masjidil Aqsa. Ya, ini foto kaum muslimin sholat menghadap membelakangi Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa bukan lagi arah kiblat. Arah kiblatnya ya di mana? Di sana ada Ka'bah, disitulah arah kiblat. Ya, ini juga menunjukkan bahwa bantahan terhadap tuduhan orang-orang orientalis. Orang orientalis itu menuduh, Pak, kita ini menyembah batu hitam bangunan Ka'bah. Ya, apa bedanya umat Islam sama kita begitu ya, nyembah-nyembah berhala. Itu umat Islam juga nyembah ya batu yang warnanya hitam, maksudnya Ka'bah. Ya, padahal kita menghadap ke sana bukan menyembah Ka'bah, tapi menjalankan perintah Allah. Ya, dulu kita pernah ngadep Masjidil Aqsa, ya sekarang kita menghadap ke Ka'bah. Ya, kalau Allah suruh kita ngadap Monas kita sholatnya begitu kasarnya. Ya, karena kita menghadap itu bukan berarti Allah ngetem di sana, bukan. Ya, Ka'bah itu Baitullah, bukan berarti Allah rumahnya di sana. Masjid itu Baitullah. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ya, karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah lah yang menciptakan tempat itu. Ya, jadi kita menghadap ke Ka'bah untuk menjalankan perintah Allah. Di mana Ka'bah? Ya, Ka'bah itu jelas ada di Mekah. Sehingga kita di mana saja berada, kita mengikuti. Ya, jadi kalau kita ada di Jakarta berarti ke barat laut. Ya, kalau kita berada di Iran, ya berarti ngadepnya ke barat daya. Kalau kita ada di Sudan, berarti kita ngadep ke timur. Kalau kita ada di Mesir, berarti kita ke tenggara. Ya, jadi tinggal menyesuaikan kemana arah kiblat, disitulah kita menghadap. Ya, bahkan kalau ada masjid-masjid yang sudah ya terlanjur dia bangun nggak ngadep arah kiblat, ya, ini jangan dipaksain karpetnya lurus. Ya, kalau perlu miring dimiringkan. Ya, dimiringkan semuanya ya agar mengarah ke arah kiblat. Ya, termasuk tadi yang kita sampaikan pengukuran arah kiblat di lokasi sholat Idul Adha. Ini perlu ya tugas tanggung jawab penyelenggara. Jangan main sholat aja. Ya, khutbahnya di gawang, imamnya ditaruh di gawang. Ya, imamnya di kotak penalti lagi. Ya, itu bukan syariat agama. Syariat agama sholat harus menghadap ke arah kiblat. Ya, tadi yang kita sampaikan sekarang sudah ada sertifikasi arah kiblat. Ya, nanti kalau misalnya jamaah kita DKM kalau begitu ketimbang ribut-ribut kita sertifikasikan saja Masjid Hidayah ya, untuk biar dapat. Ya, nanti ternyata setelah disertifikasi arah kiblatnya nggak ke sini. Ya, maka harus disesuaikan dengan arah kiblatnya. Ya, kalau perlu dimiringkan. Ini ada musola di mana itu? Di Kabupaten Bantul. Ya, itu ternyata setelah diukur garis lintangnya, garis bujurnya, ya, selisih sudutnya, itu ada rumus-rumusnya. Ya, dan tentu itu bukan kapasitas kita. Ini para ahli yang ngitung. Ya, maka kalau memang sudah dihitung, kita harus ikut konsisten terhadap hitungan tersebut. Maka kalau perlu dimiringkan. Ya, bangunan masjidnya tidak perlu dirubuhkan, cukup karpetnya saja disesuaikan. Ya, dan banyak di Jakarta itu masjid-masjid yang miring-miring, Pak. Ya, saya ada beberapa jadwal khutbah di masjid yang karpetnya miring. Ya, karena memang ke situ arah kiblatnya, sementara bangunannya tidak mengikut arah kiblat. Ya, ini fatwa MUI yang saya tadi sebutkan tahun 2010. Ya,
nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut dengan posisi yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Poin ketiga yang warnanya hijau, ya, fatwa tahun 2010. Ya, sehingga kita sholat di mana saja yang penting menghadap ke arah kiblat. Ya, apalagi sekarang ada aplikasi, Pak, ya. Ya mudah tuh, ada aplikasi tinggal download, Bapak tinggal pencet, taruh, ya kemana dia nunjuk, di situ kita ngadep. Kalau memang kita sholat di tempat yang mana kita tidak tahu arah kiblatnya. Tapi ternyata nggak semua juga aplikasi itu beneran. Ada juga orang Yahudi bikin aplikasi bohongan. Ya, salah satunya pernah saya dapat satu foto, Pak. Ada orang lagi umroh, ya lagi umroh, ya buka aplikasi arah kiblat, Ka'bahnya di situ, kiblatnya ke sono. Ya berarti kan aplikasinya itu yang ngaco hitungannya, mungkin buatan orang Yahudi, ya agar menyesatkan sholat ibadah kita. Ya karena memang banyak juga orang yang tidak suka kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat. Ya ini artinya perlu juga kita selektif di dalam mengambil sumber-sumber termasuk aplikasi-aplikasi agar jangan sampai nanti salah kaprah di dalam menjalankan syariat agama. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti akan kita tampilkan ulang. Ini hanya sekedar tambahan dari apa yang ditanyakan sebagai jawaban awal insyaallah taala. Saya rasa mungkin cukup dulu, Pak. Sudah menunjukkan pukul 6. Ya ini sudah lewat 15 menit dari waktu syuruk. Mudah-mudahan tambahan 15 menit perpanjangan waktu ini menjadi kita ya mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian sempat salat syuruk 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid agar bertambah sempurna amal ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.